Selamat sore Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia kembali menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Kamis 2 Desember 2021. Tribuners menuju akhir pekan dan libur akhir tahun, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang dan juga berlibur bersama dengan keluarga dan juga orang tersayang pastinya. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah, inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, berlibur ke museum bisa menjadi pilihan wisata edukasi bersama dengan keluarga. Nah, di Museum Negeri Sumatera Selatan atau Sumsel ini dikenal dengan sebuah sebutan Museum Bala Putra Dewa, sedang mengadakan pameran bersama se-Sumatera Selatan di Museum Negeri Sumatera Selatan. Ada banyak peserta yang ikut Tribuners, dan pastinya setiap peserta ini bahkan menampilkan banyak benda-benda temuan yang didapatkan. Disebutkan juga ada temuan koin emas yang didapatkan di Banyuasin, daerah Jalur. Koin emas ini merupakan emas di era Kerajaan Sriwijaya. Temuan yang ada tersebut dijadikan alat navigasi agar segera ketemu pusat peradaban Sriwijaya. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal, juga menambahkan bahwa pameran ini diadakan dari tanggal 1 hingga 7 Desember mendatang. Untuk tahu seperti apa pameran tersebut, sudah ada rekan kami, Linda, dari Tribun Sumsel. Halo, selamat sore, Linda. Halo, Linda. Iya, sore. Baik, Linda. Bisa dijelaskan, Linda, tentang pameran bersama se-Sumatera Selatan di Museum Negeri Sumatera Selatan ini seperti apa, Linda? Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi ya, bahwa Museum Negeri Sumatera Selatan atau yang dikenal Museum Bala Putra Dewa ini mengadakan pameran bersama selama kurang lebih 7 hari dari tanggal 1 sampai 7 Desember mendatang. Nah, di pameran ini menampilkan barang-barang temuan bersejarah yang ada di Sumatera Selatan. Nah, pengunjung ini bisa melihat secara langsung ke pameran bersama se-Sumsel yang ada di Museum Negeri Sumsel, di alamatnya itu di Jalan Trijaya 1, nomor 28, KM 5, Kota Palembang. Begitu, Mufti. Baik, Linda. Lalu dari yang diadakan ini, pameran yang diadakan ini, kira-kira ada berapa peserta yang turut ikut di dalam pameran, Linda? Ya, Mufti, untuk pesertanya terupdate itu tadi ada 21 peserta yang mengikuti pameran bersama ini. Seperti ada dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Museum Perjuangan Akagani. Akagani ini juga merupakan Gubernur Sumsel dulunya. Lalu ada Sanggar Anak Kumari, komunitas metal detektor, dan masih banyak yang lainnya. Begitu, Mufti. Baik, Linda. Lalu dari ketika Anda datang ke sana dan juga informasi yang Anda dapatkan, Linda, hal menarik apa yang bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan pameran yang dilaksanakan ini, Linda? Oke, setelah saya berkunjung ke beberapa stand nih, saya masa tertarik tuh ada namanya stand komunitas metal detektor Sriwijaya atau namanya KMDS. Nah, di sana itu ada temuan koin emas dan cuping. Nah, temuan ini merupakan temuan yang paling terbaru nih karena baru beberapa minggu ditemukan di daerah Banyuasin gitu ya. Nah, bahkan koin emas ini diklaim merupakan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, koin emas ini ada dua, satunya itu beratnya 0,10 gram dan satunya lagi itu beratnya 0,25 gram. Lalu dapat saya informasikan juga kalau untuk cuping itu merupakan alat penutup kelamin untuk anak dewasa gitu ya. Nah, barang-barang temuan dari KMDS ini sayangnya memang tidak diperjualbelikan, melainkan hanya untuk dikoleksi oleh para kolektornya aja gitu. Begitu, Mufti. Oke, luar biasa Linda atas informasi dan juga kabar Anda. Semoga informasi ini bisa menjadikan salah satu rekomendasi wisata atau berlibur keluarga di rumah. Dan selamat bertugas kembali, Linda. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Alfa Edison yang merupakan penasehat dari KMDS. Berikut informasinya untuk Anda. Ini ya dari komunitasnya. Kita ini ada komunitas metal detektor Sriwijaya Palembang. Itu anggotanya sekitar 30-an. Anak-anak dari Palembang juga dari daerah-daerah. Nah, ini kita menggunakan metal detektor ini itu semua yang terdeteksi itu bersifat logam. Logam itu dari mulai besi,
timah, perunggu, aluminium dan sampai ke emas. Oke. Ya, seperti ini kan ini perisai tubuh. Perisai tubuh itu tameng dari perunggu itu ada lambangnya, lambang Berjaya. Nah ini animatin istilahnya. Animatin itu dari timah, berbentuk buaya. Kita lanjut ke destinasi wisata lainnya Tribuners. Di Kabupaten Kepulauan Talaut memang identik dengan wisata lautnya dan juga hamparan pasir putih serta alam bawah lautnya. Nah, setiap orang Tribuners yang mendatangi Kabupaten Kepulauan Talaut ini akan terpukau melihat indahnya kota tersebut yang memang ini banyak sekali dijuluki sebagai Porodisa, yang artinya adalah paradise atau surga. Salah satu pantai yang patut dikunjungi adalah Pantai Indah Melongwane di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Dan Tribuners, di pantai ini Anda dapat merasakan lembutnya pasir putih yang eksotis. Nah, Tribuners juga bisa menikmati sunset yang cantik pastinya. Jika berada di Talaut, jangan lupa pula Tribuners untuk menyisihkan waktu mengunjungi beberapa lokasi yang tidak kalah indahnya dengan Pantai Indah Melongwane ini. Dan pastinya lokasinya pun berada di perbatasan Indonesia dan juga Filipina, Tribuners. Kira-kira bagaimana Tribuners keindahan dari pantai ini? Kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari Tribun Manado, ada Ivan Mamentiwalo. Halo, selamat sore Ivan. Halo, selamat siang Mufti. Baik Ivan, bisa diinformasikan Ivan dan dideskripsikan pastinya tentang indahnya lokasi pantai Melongwane yang berada di sana, Ivan. Oke. Negara Filipina, di mana pantai lokasi ini banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara dan dari wisatawan lokal. Dan benar, kalau untuk informasi Anda, Ivan? Iya, rekan Mufti, lokasi Pantai Indah Melongwane ini berada di ujung utara NKRI, di mana untuk spot-spot dari Pantai Indah Melongwane ini sangat berhadapan langsung dengan sunset. Jadi Mufti, di lokasi ini banyak dikunjungi oleh warga-warga sekitar sini dengan tujuan untuk berfoto dan untuk menghabiskan waktu atau bersantai di tempat ini, Mufti. Ya, begitu. Baik, dan Ivan mungkin bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana peran dari pemerintah sendiri dalam pengelolaan tempat wisata, terutama di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, Ivan. Ya, oke, rekan Mufti. Memang sampai saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus berupaya, terutama dinas terkait, dinas pariwisata, terus berupaya membangun atau mengekspos untuk dunia pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana untuk dunia pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaut ini ternyata sangat menjual atau sangat indah, seperti tidak kalah dengan daerah-daerah yang ada di rekan Mufti, ya, seperti itu. Baik rekan Ivan. Lalu untuk tempat-tempat wisata yang Anda ketahui ini, kira-kira apa saja tempat wisata yang patut untuk dikunjungi, dan mungkin bisa diceritakan Ivan terkait dengan kepulauan atau Kabupaten Kepulauan Talaut ini seperti apa, Ivan? Ya, oke. Untuk lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Kepulauan Talaut ini ada banyak lokasi-lokasi wisata yang hanya sangat menjual, seperti ada lokasi wisata Pulau Sara dan Pulau Miangas, dan ada beberapa lokasi wisata lainnya yang
keindahan alamnya itu masih alamnya seperti itu. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut adalah kabupaten yang berada di ujung utara NKRI. Untuk sampai ke Kabupaten Kepulauan Talaut kita bisa melewati jalur laut dan jalur udara. Kalau untuk jalur laut bisa memakan waktu sampai 12 jam. Dan kalau untuk kita pakai jalur darat, kita memakan waktu hanya 15 atau sampai 45 menit, seperti itu. Muti. Baik, terima kasih Ivan atas laporan dan juga informasi Anda. Dan untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana bisa langsung datang ke sana Tribuners. Dan terima kasih dan selamat bertugas kembali Ivan. Ya, terima kasih. Baik Tribuners, pastinya Tribuners juga tidak asing ya dengan keindahan pariwisata di Bali. Nah, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners untuk mengintip keindahan dua pantai cantik di wilayah Nusa Penida Barat dan juga Timur. Ada pantai Diamond Beach dan juga Atu Beach yang bisa dikunjungi Tribuners. Untuk menuju ke Nusa Penida, Tribuners diharuskan untuk menyeberang dari pantai Sanur dan juga menaiki fastboat. Pemandangan cantik pun Tribuners ditawarkan ketika Tribuners berkunjung ke sana. Pastinya di dekat Pulau Nusa Penida ini terdapat dua pulau kecil lain, yaitu ada Pulau Nusa Lembongan dan juga Pulau Nusa Ceningan. Tak hanya itu, ada 3 pulau kecil yang ada di bagian tenggara Pulau Bali. Tempat tersebut memiliki keunikan dan juga daya tarik yang pastinya ada perbedaan satu sama lain Tribuners. Untuk tahu bagaimana keindahan dari lokasi tersebut, kami juga sudah berhubung dengan rekan kami, Arini Valentia Cusni. Halo, selamat sore Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Arini. Terkait dengan Diamond Beach, ini lokasinya di mana kira-kira Arini? Oke, untuk lokasinya sendiri, Pantai Diamond Beach ini merupakan salah satu pantai di kawasan Nusa Penida Timur yang berlokasi di Desa Pujuputan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Jadi, untuk mengakses ke Diamond Beach ini, kiranya kalau dari Pelabuhan Banjarnyu ya yang di bagian barat Nusa Penida itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Seperti itu, Mufti. Baik, Arini. Lalu tadi diinformasikan juga terkait dengan salah satu pantai namanya adalah Atu Beach. Kira-kira lokasinya di mana dan apakah ini satu lokasi dengan Diamond Beach, Arini? Oke, untuk Atu Beach-nya sendiri memang satu lokasi ya Mufti. Untuk masuk ke kawasan Diamond Beach itu kita tidak dipungut biaya, alias kita hanya membayar sukarela saja. Nah, untuk mengakses pantai Atu itu kita harus melewati dulu akses ke pantai Diamond Beach-nya, kemudian kita diharuskan untuk menaiki bukit sedikit seperti itu untuk menuruni anak tangga yang mengakses ke pantai Atu Beach seperti itu, Mufti. Baik, rekan Arini. Lalu untuk akses menuju ke sana ini bagaimana bisa diinformasikan dan untuk harga tiket masuknya berapa kira-kira Arini? Oke, untuk aksesnya sendiri ya, kita memang kalau dari Bali kita harus menyeberang dulu pastinya dari Pantai Sanur ke Pelabuhan Banjarnyu menggunakan fastboat. Nah, untuk akses dari Pelabuhan Banjarnyu sendiri ke Pantai Diamond Beach, itu kita bisa menggunakan akses sepeda motor maupun akses mobil. Disarankan untuk bagi yang pertama kali ke Nusa Penida itu diarahkan menggunakan mobil dan tour guide, karena memang jalannya itu berkelok-kelok ya, ini karena menuruni dan menaiki gunung seperti itu. Untuk aksesnya sendiri sudah bagus, karena memang ini sudah salah satu menjadi kawasan pariwisata yang ada di Bali, terutama di Nusa Penida. Jadi untuk akses jalan, akses masuk, semuanya lancar. Dan untuk HTM-nya sendiri kita tidak dipungut biaya. Untuk 2 pantai ini kita hanya dipungut biaya sukarela saja. Begitu, Mufti. Baik, luar biasa hari ini atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali hari ini. Baik, Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas. Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update, pastinya bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, ada informasi menarik dari Lampung, tepatnya di Universitas Lampung memiliki satu tempat yang sangat digemari. Tempat ini digemari baik untuk mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum yang mampir ke sini Tribuners. Dan pastinya masyarakat kampus sendiri menyebutnya dengan Beringin Cinta. Tempat ini dikabarkan sudah ada cukup lama, bahkan puluhan tahun lamanya, seirama dengan usia pohon beringin tersebut. Pastinya tempat ini banyak digunakan oleh masyarakat, mahasiswa maupun warga sekitar Tribuners untuk mengisi waktu luang dan juga untuk belajar menikmati suasana rindang yang ada di sana Tribuners. Dan pastinya kita langsung saja kulik seperti apa tempatnya bersama dengan rekan kami Vincenius Somaf dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore Vincent. Halo, selamat sore Mufti. Baik, rekan Vincent, bisa diceritakan seperti apa suasana bersantai di Beringin Cinta di Universitas Lampung ini dan kira-kira apa saja yang bisa dinikmati di sana, Vincent? Iya, apapun cuacanya saat kita main di Beringin Cinta tersebut memang terasa rindang dan sejuk karena ada beberapa pohon beringin yang berusia cukup tua sehingga bentuknya besar yang menutupi cerahnya matahari maupun kondisi-kondisi cuaca lainnya. Nah, di situ ada beberapa pendopo maupun tempat duduk terbuka yang bisa digunakan masyarakat setempat untuk bersantai, baik itu mahasiswa yang melepas penat maupun masyarakat yang datang di sekitar kampus Unila. Itu. Baik Vincent. Lalu dinamakan sebagai Beringin Cinta. Dari informasi yang Anda dapatkan, nama Beringin Cinta sendiri itu bermakna apa sebenarnya Vincent? Iya, memang di lingkungan masyarakat kampus menyebutnya sebagai Beringin Cinta karena tak jarang memang di pagi, siang, maupun sore hari, atau tepatnya di jam-jam aktivitas padat perkuliahan, banyak kaum muda-mudi yang menghabiskan waktu di sana, baik itu untuk mereka yang berpacaran maupun yang hanya sekedar teman untuk bercengkrama satu sama lain. Baik, Vincent. Lalu mungkin bisa diinformasikan untuk Tribuners yang mungkin ingin bersantai di sana, lokasi tepatnya ini Beringin Cinta jika berkunjung ke sana di mana, Vincent? Iya, tempatnya cukup mudah untuk ditemui karena memang tidak terlalu masuk ke dalam lingkungan kampus. Masyarakat yang ingin masuk ke Unila, di jalur utama Unila terdapat sebuah bundaran utama. Di sekitar bundaran utama tersebut sudah langsung bisa terlihat ada 2 buah beringin yang cukup besar, dan disitulah tempat yang kita biasa panggil dengan Beringin Cinta Unila. Baik, Vincent. Terima kasih Vincent atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, Vincent. Menuju ke informasi terakhir Tribuners, kita bakal kulineran lagi. Nah, seafood ini merupakan salah satu kuliner yang masih banyak diburu Tribuners. Selain karena lezat, seafood ternyata juga memberikan sejumlah manfaat kesehatan bagi kesehatan tubuh Tribuners pastinya. Jika Tribuners pecinta seafood bisa langsung datang ke Pulau Sentosa Seafood Market.
Pulau Sentosa Seafood Market berlokasi di Alam Sutra, Jalan Jalur Sutra, Kafling 25, Paku Alam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Disebut-sebut sebagai surganya seafood, tempat ini menyajikan beraneka ragam hidangan laut yang berkualitas. Soal rasa tak perlu diragukan lagi Tribuners, ketentunya dijamin lezat dan juga bikin ketagihan. Pulau Sentosa Seafood Market memiliki 5 macam main course yang bisa dipilih. Di antaranya sajian kepiting, udang, ikan, kerang, dan juga lobster. Seluruh menu main course bisa dimasak dengan berbagai saus sesuai dengan selera. Sementara untuk menu sayurannya, Tribuners, Pulau Sentosa Seafood Market juga menyediakan cukup banyak menu. Mulai dari kangkung terasi, tauge ikan asing, siomak, bawang putih, enoki telur, dan masih banyak lagi. Beberapa menu sup juga ditawarkan Tribuners. Menariknya, pengunjung yang memesan es teh tawar maupun teh tawar bebas refill sepuasnya. Dengan banyaknya menu yang ditawarkan, Pulau Sentosa Seafood Market nampaknya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memuaskan rasa lapar. Tepatnya juga luas dan nyaman, sehingga cocok untuk bersantap bersama dengan keluarga maupun teman-teman. Selain di kawasan Alam Sutra, Pulau Sentosa Seafood Market ini ternyata memiliki cabang yang tersebar di berbagai kawasan. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.